Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat tercela. Adapun sifat-sifat tercela di sini adalah suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anak, ayo kita menghindari sifat-sifat tercela. Adapun sifat-sifat tercela di sini ada 5. Yang pertama hubud dunya, yang kedua hasad, yang ketiga ujub, yang keempat sombong, dan yang kelima adalah riya. Yang pertama sifat hubud dunya. Nah, sifat hubud dunya di sini adalah cinta dunia yang berlebihan. Adapun penyebab dari sifat hubud dunya, yang pertama menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Adapun dampak negatif dari sifat hubud dunya adalah yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit, karena cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, yaitu tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Nah, adapun cara menghindari sifat hubud dunya, yang pertama mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah. Qanaah yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Yang keempat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang kedua adalah sifat hasad. Sifat hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab dari sifat hasad yang menimbulkan sifat-sifat hasad yaitu adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik dan paling benar atau paling hebat. Adapun dampak negatif perilaku hasad yaitu yang pertama menghanguskan amal kebaikan, yang kedua merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, yang ketiga memutus tali silaturahmi, yang keempat hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, yang kelima tidak dapat menyempurnakan iman. Cara menghindari perilaku hasad, yang pertama memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasihati. Yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Yang kesembilan, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad.
Yang ketiga adalah sifat ujub, yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Adapun sebab-sebab dari sifat ujub, yang pertama, banyak dipuji orang, banyak meraih kesuksesan, kekuasaan, mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi, dan yang kelima, memiliki kesempurnaan fisik. Dampak negatif dari sifat ujub yaitu akan membawa ke arah kesombongan. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah. Yang ketiga, melupakan nikmat atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Yang kelima, menggugurkan pahala. Yang keenam, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain, juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui. Yang selanjutnya, hilangnya rasa saling menghormati. Dan yang terakhir, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Adapun cara dalam menghindari sifat ujub, yang pertama, selalu mengingat akan hakikat dirinya. Nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub. Dan yang terakhir, berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Yang keempat adalah sifat sombong. Sifat sombong adalah membanggakan diri sendiri. Adapun sebab-sebab dari sifat sombong yang menyebabkan adanya sifat sombong, yaitu yang pertama, merasa apa yang kita ucapkan benar. Yang kedua, gila pujian. Yang ketiga, merasa banyak ilmu. Yang keempat, amal dan ibadah. Merasa hidup selamat sampai di akhirat sedangkan orang yang dianggap tidak selamat. Yang terakhir, karena nasab atau garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki. Adapun dampak negatif dari sifat sombong, yang pertama, menjadi penghalang masuk surga. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang ketiga, membuat orang lain membenci perilakunya. Adapun cara menghindari sifat sombong, yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong, mengganti dengan berperilaku tawadhu. Yang selanjutnya, ikhlas dalam melakukan perbuatan, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Dan yang terakhir, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Yang kelima adalah riya. Riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Adapun sebab-sebab sifat riya, yang pertama, terlalu dikagumi orang lain. Yang kedua, lari dari celaan. Yang ketiga, rakus akan apa yang diperoleh. Yang keempat, ambisi mendapatkan kedudukan. Yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Dan yang keenam, lalai akan dampak buruk riya. Adapun dampak negatif dari sifat riya, yang pertama, riya lebih berbahaya daripada sifat fitnah dajjal. Yang kedua, nilai amal soleh hilang. Yang ketiga, riya adalah syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Yang keempat, mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Yang kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang diharapkan ternyata tidak didapatnya. Yang seterusnya, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Yang selanjutnya, bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya orang lain.
Yang seterusnya lebih sangat merusak daripada serigala, menyergap domba. Yang selanjutnya menjadi sebab azab di neraka. Yang terakhir menambah kesesatan seseorang. Adapun cara menghindari sifat riya. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Yang kedua, menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, meningkatkan kehusukan dalam beribadah, mengingat bahaya perilaku riya. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Yang terakhir adalah hidup sederhana. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.